Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwata illa billah. Yang saya hormati Badan Penyelenggara Stikes Bahrul Ulum Jombang, yang saya hormati Ketua Stikes Bahrul Ulum Jombang, Pak Paswaroni dan jajarannya, yang saya hormati Senat Akademik dan semua sivitas akademika, yang saya hormati organisasi profesi keperawatan dan kebidanan, para undangan yang hadir di acara wisuda ini, dan tentu saja yang paling berbahagia ada adik wisudawan beserta para orang tua. Pertama, saya atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 mengucapkan selamat pada Stikes Bahrul Ulum yang telah menyelenggarakan wisuda untuk kesekian kalinya dan menghasilkan lulusan, terutama yang vokasi berarti kompeten karena sudah mengikuti uji kompetensi untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Kami sebagai pembina perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, tentu saja tidak lupa selalu mengingatkan kepada perguruan tinggi, kepada semua perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu, untuk terus berupaya untuk mencapai budaya mutu dan menjaganya secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat bahwa di usia yang kesekian ini, Stikes Bahrul Ulum mungkin sudah melakukan banyak hal, tapi dari kondisi, dari data yang kami peroleh dari PDikti, memang apa yang dicapai ini belum optimal, ya, baik dari sisi sumber daya manusia, terutama dosen, dari sisi kelembagaan, khususnya akreditasi, dari sisi riset dan pengembangannya, ya, yang terlihat dari klaster yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen, dalam hal ini terkait dengan output dan outcome-nya, maka kami tentu saja sangat berharap dan pada Bapak Direktur harus bekerja lebih keras lagi untuk mengupayakan peningkatan mutu. Kami melihat yang paling mendesak memang adalah sumber daya manusia, sumber daya dosen, ya, baik dari sisi kualifikasi maupun dari sisi jabatan akademik. Ya, ya kalau dari sisi kualifikasi memang minimal magister atau mungkin praktisi untuk yang vokasi. Tetapi ada yang hal penting lagi adalah jabatan akademik. Ya. Jadi setelah dosen memiliki kualifikasi magister dan kemudian diangkat sebagai dosen, itu tidak serta-merta mempunyai kewenangan untuk semua tugas di perguruan tinggi. Tugas dan kewenangan mengajar, tugas dan kewenangan membimbing itu dibatasi oleh jabatan akademiknya. Ya, karena itu, berdasarkan data yang kami lihat, ini rupanya Pak Direktur harus kerja lebih keras lagi agar para dosennya bisa segera memperoleh jabatan akademik, dan kalau sedang berproses maka segera bisa meningkatkan lagi jabatan akademiknya yang belum ke asisten ahli, yang asisten ahli ke lektor dan seterusnya. Itu penting karena memang itu persyaratan, ya. Persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan itu juga akan ditagih nanti pada saat akreditasi. Kemudian yang lain-lain tentu saja juga secara paralel atau secara berurutan harus diupayakan terus-menerus. Ya. Upaya peningkatan mutu pembelajaran ya, terkait dengan kurikulum, terkait dengan SPMI, juga secara paralel harus terus diupayakan peningkatan mutunya. Ya. Produk-produk dari dosen, publikasi, atau hadi yang lain, ya, harus segera ditingkatkan terus-menerus.
Dan kami melihat di banyak perguruan tinggi memang karena terbelenggu tugas rutin mengajar, biasanya terlupa untuk melakukan hal-hal yang lain, ya, menulis, meneliti, atau melakukan tugas-tugas yang lain, pengabdian, dan lain-lain. Karena itu, pimpinan, baik dari sisi akademik, ketua, dan juga badan penyelenggara yayasan harus terus mengingatkan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik untuk terus meningkatkan mutu. Selain itu, juga tentu saja hal-hal lain, saya melihat sarana prasarana mungkin juga sudah memadai, terus diupayakan untuk peningkatan agar bisa memenuhi standar sarana prasarana dan juga standar-standar yang lain. Itu yang saya sampaikan terkait dengan perguruan tinggi. Kemudian juga kami mengingatkan tahun depan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan meluncurkan hibah yang terkait pemberian afirmasi kepada yayasan, kepada perguruan tinggi yang bersedia melakukan penggabungan atau penyatuan. Ya. Karena pemerintah melihat di Jawa Timur ini ada sekitar 320 perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya itu di bawah 500. Ya. Jadi 66% perguruan tinggi di Jawa Timur jumlah mahasiswanya di bawah 500. Ya. Padahal Dikti, Kementerian itu mengharapkan paling tidak perguruan tinggi itu memiliki jumlah mahasiswa minimal 1.000. Ya. Dengan demikian, maka dorongan oleh Dikti, oleh pemerintah untuk menyatu, untuk bergabung itu sangat tinggi. Mulai tahun depan, Januari akan diluncurkan skema pemberian afirmasi bagi yayasan atau perguruan tinggi yang bersedia menyatu atau bergabung untuk menjadi bentuk perguruan tinggi yang lebih luas, misalnya universitas. Kami berharap pihak yayasan bisa menyambut kebijakan ini nanti, dan kami tentu saja berharap dengan menyatu, dengan bergabung itu pengelolaan sumber daya lebih terorganisir dengan baik dan juga akselerasi untuk peningkatan mutu bisa lebih cepat. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada para wisudawan, tentu saja beserta orang tua. Ya. Banyak pilihan nanti setelah wisuda, ya tentu saja pilihan terbanyak bisa saja bekerja atau mengabdikan diri ke masyarakat. Karena karakteristik bidang ilmunya atau program studinya adalah memang diperuntukkan untuk pengabdiannya ke masyarakat. Ya. Berbeda dengan program studi atau jenis pendidikan yang lain. Tapi walaupun demikian, kami tentu saja berharap bahwa berdasarkan prinsip-prinsip kita bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya. Karena itu kami berharap sambil bekerja atau nanti setelah lulus juga langsung melanjutkan studi yang Diploma 3 bisa ke sarjana terapan, bisa ke sarjana, kemudian ke profesi, atau syukur nanti bisa bergabung di perguruan tingginya setelah menempuh magister, ya, bisa menjadi dosen, atau paling tidak tenaga pendidikan, kemudian menjadi dosen, ya, itu terbuka semuanya. Jadi banyak pilihan pengabdian, banyak pilihan setelah nanti adik-adik lulus. Ya. Sekarang bergembira seminggu, ya setelah itu segera menyadari, segera berbenah bahwa tugas ke depan sudah menanti, ya. Tugas kehidupan sudah menanti. Ya. Pengabdian para bidan dan juga para perawat sudah ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh negara dan bangsa ini, terutama di masa pandemi ini, di mana tenaga kesehatan itu ada di garda depan, ya, untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Kepada para orang tua, terima kasih, dan terus menjaga putra-putrinya, membimbing putra-putrinya untuk agar dapat memiliki pilihan yang terbaik. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada Stikes Darul Ulum, kepada pimpinan, kepada yayasan, selamat kepada wisudawan,
kepada para orang tua. Salam hormat untuk semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.